Nama Sirus Margono dikabarkan masuk daftar panggil timnas Indonesia U23. Elkan Bagot akhirnya comeback, beri sinyal bakal kembali main di timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan akan uji coba lawan timnas Rusia. Stadion Delta Sidoarjo dipastikan jadi venue Piala AFF U23 2025. Reaksi media Vietnam lihat PSSI haramkan pemain skuad utama timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Pascal Struijk selangkah lagi gabung timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia dikabarkan akan uji coba lawan Rusia pada September 2025. Ide laga uji coba itu pertama kali terdengar dari perkataan Wakil Perdana Menteri Federasi Sepak Bola Rusia, yakni Denis Manturov. Beberapa hari yang lalu, Manturov mengumumkan keinginan pihaknya untuk menggelar pertandingan persahabatan antara Rusia dengan Indonesia. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan juga Indonesia, kata Manturov. Berawal dari pernyataan Manturov itulah, akhirnya kini ada pembicaraan dari pihak Rusia dengan PSSI. Sejauh ini belum ada kepastian kapan laga timnas Indonesia versus Rusia itu akan tercipta. Jika benar ada, maka kemungkinan akan digelar pada September 2025, mengingat padatnya jadwal timnas Indonesia. Seperti pada Juni 2025 nanti, timnas Indonesia masih sibuk berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai lolos ke putaran keempat, maka kemungkinan Garuda baru akan bermain pada Oktober 2025. Sebagai informasi tambahan, timnas Rusia dan klub sepak bola Rusia diskor dari turnamen internasional, terutama setelah dimulainya operasi militer khusus di Ukraina pada Februari 2022. Sejak itu, tim Valery Karpin hanya memainkan pertandingan persahabatan. Media Vietnam soroti sikap PSSI yang tidak mengizinkan pemain skuad utama timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Tim ASEAN All-Star dibentuk untuk menghadapi MU dalam laga persahabatan di Malaysia pada Mei mendatang. Pertandingan yang digelar di Stadion Bukit Jalil itu rencananya mempertemukan Setan Merah dengan para pemain terbaik ASEAN. Sejumlah negara ASEAN sudah mengumumkan para pemain yang menjadi perwakilan mereka untuk duel tersebut. Keputusan PSSI ini tentu mendapatkan reaksi beragam, termasuk dari media Vietnam. Detail247.vn cukup menyayangkan, karena sebelumnya beredar kabar sosok Gia Izzes akan ditunjuk sebagai kapten tim ASEAN All-Star. Sayangnya, 3 hari sebelum laga melawan MU, Gia Izzes juga masih harus membela Venezia, tepatnya di pertandingan terakhir Serie A melawan Juventus pada 25 Mei 2025. PSSI tak mengirimkan pemain terbaiknya ke skuad All-Star Asia Tenggara. Itu sangat disayangkan, itu kerugian besar, kata media Vietnam. Detail247 menyadari keputusan diambil oleh PSSI untuk persiapan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam ini paham timnas Indonesia sedang berjuang mengamankan tempat sekaligus tiket ke putaran final. Mereka ingin menjaga para pemain andalannya agar tetap dalam kondisi prima karena akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Detail247. Line up mengerikan timnas Indonesia 23 Songkran Van den Broek di Piala AFF U23 2025. Piala AFF U23 2025 rencananya akan digelar di Indonesia, tepatnya pada tanggal 15 hingga 31 Juli 2025. Bermain di kandang sendiri otomatis memperbesar peluang skuad Garuda Muda menjadi juara. Lantas siapa saja pemain yang akan diturunkan oleh pelatih anyar timnas Indonesia 23 yakni Gerard Van den Broek? Salah satu sosok yang dikabarkan kuat akan masuk daftar panggil timnas Indonesia adalah Sirus Margono. Ya, nama Sirus Margono sudah tak asing lagi bagi fans Garuda. Sirus Margono saat ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, namun hingga saat ini belum pernah dipanggil ke timnas Indonesia. Jelang Piala AFF U23 2025 pada Juni mendatang, nama Sirus Margono muncul ke permukaan.
Terlebih Susmargono saat ini sudah tampil reguler bersama dengan klubnya di Liga Kosovo. Bahkan Susmargono saat ini sudah tak tergantikan dan juga selalu menjadi starter. Penampilannya pun juga sangat menjanjikan. Ia beberapa kali berhasil clean sheet dan juga bawa klubnya meraih 3 poin. Kini keputusan ada di tangan Gerard van den Broek. Namun tidak ada salahnya pelatih asal Belanda tersebut memanggil Susmargono ke skuad timnas Indonesia U23. Turnamen Piala AFF U23 2025 bakal menjadi debut bagi Gerard van den Broek sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U23. Turnamen ini harus bisa menjadi kesempatan bagi Gerard van den Broek untuk mempersiapkan timnya di gelaran kualifikasi Piala Asia U23 2025. Timnas Indonesia U23 pernah menjuari turnamen ini pada edisi 2019. Pada edisi sebelumnya, Garuda Muda finish sebagai runner-up usai kalah dari Vietnam di partai final. Patrick Kluivert dan Pascal Struijk duduk bareng di tribun Kassam Stadium. Apakah ini bertanda Pascal Struijk akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat? Khususnya untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United, yang merupakan lanjutan pekan ke-43 Liga 2 Inggris 2024-2025. Di akun Instagramnya, Patrick Kluivert membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United. Sosok tersebut adalah Marcelino Ferdinand. Tak sendiri, Patrick Kluivert ditemani oleh penasihat teknis PSSI yakni Jordi Krab dan juga sang pelatih timnas Indonesia Denny Lanzat. Selintas tak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun ketika pertandingan berlangsung, juru kamera menyoroti ke tribun stadion. Di sana terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun bagian atas bersama dengan Denny Lanzat dan juga Jordi Krab. Sementara posisi depan mereka bertiga ada Pascal Struijk. Pascal Struijk absen di laga Oxford United versus Leeds United karena mengalami cedera. Menurut laporan Sky Sport, bek 25 tahun tersebut absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih pada akhir musim ini. Karena itu hal unik pemain yang mengalami cedera tetapi ikut bersama dengan rombongan timnya. Disebut unik karena Pascal Struijk menyaksikan laga tandang bukan kandang. Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, timnas Indonesia belum benar-benar memiliki pemain matang di posisi bek tengah sebelah kiri. Benar di sana ada Justin Hubner. Namun bek 21 tahun ini masih terlalu muda untuk menjadi andalan skuad Garuda. Karena itu Pascal Struijk sangat berharga bagi timnas Indonesia. Tak hanya kuat dalam bertahan, Pascal Struijk juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Bersama dengan Leeds United, bek bertinggi badan 190 cm ini tampil tajam. Dari 35 pertandingan di Liga 2 Inggris, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Jadi apakah Pascal Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang bakal diproses untuk menjadi warga negara Indonesia? Elkan Bagot memberikan sinyal positif untuk timnas Indonesia. Dia terus tampil apik bersama dengan klubnya Bergpol FC. Terbaru Elkan Bagot membantu Bergpol FC menang 3-1 atas Stedmont FC. Pemain berposisi bek tersebut tampil 90 menit usai pulih total dari cedera. Sejauh ini Bagot sudah mencetakkan 15 kali penampilan bersama dengan timnya saat ini. Dari data Asiascore, Bagot mencetakkan 14 kali sapuan, dia melakukan 2 kali tackle, sekali pelanggaran dan mendapatkan 1 kartu kuning. Untuk akurasi operan, pemain tersebut cukup memanjakan rekan setimnya. Pasalnya akurasi operannya mencapai 76%. Elkan Bagot 2 kali memenangkan duel udara dari 6 kesempatan. Dia mendapatkan rating penilaian 6,4. Kemenangan ini membawa Bergpol FC ke posisi ke-10 klasemen sementara dengan 63 poin. Dalam laga tersebut, Bergpol FC akan menjamu Wersum. Pertemuan kedua tim akan berlangsung pada 21 April 2025. Jika konsisten, bukan tidak mungkin Elkan Bagot bakal dilirik Patrick Kluivert masuk skuad Garuda. Dia sudah absen membela timnas Indonesia sejak Januari 2024. Tentu mereka doakan semoga Elkan Bagot segera comeback bersama dengan timnas Indonesia. Tenaga Elkan Bagot sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan juga Jepang, tepatnya pada bulan Juni 2025 mendatang. Oleh sebab itu, tenaga Elkan Bagot sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia
untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia tersebut. Semoga saja timnas Indonesia bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026.